Bener-bener tadi bapak-bapak tadi muncul out of nowhere di tengah-tengah hutan. Kayak mau percaya nggak percaya. Oh, wow, 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 wow. Licin sekali guys. Halo guys, gue sekarang lagi di Mandatalam, sebuah proyek Taman Sukacita Alam di depan sini. Tuh, proyeknya sudah berjalan setahun dan nanti tahun kedua diharapkan bisa selesai. Tapi di sini gue tertarik untuk buat naik ke sana, ke bukit paling atas lewat jalur sebelah kanan. Kita lewat jalur sini. Mari kita cari jalan ke atas bukit ini. Let's go, let's go, let's go. Katanya jalurnya sudah dibuka. Mana jalurnya sudah dibuka? Bohong papa nih. Ah, ini. Ke atas. Wow. Dari awal memang jalannya sudah kecil ya. Oh, ini kebunnya. Kebun punya Mandatalam. Bukan, Neng? Oh, ini punya punya warga lain. Yang sebelah sana barusan kebun punya Mandatalam. Terus di sana ada kayak villa-villa yang bisa dipakai untuk dan disewakan untuk retret atau nginap biasa. Lanjut. Ini sebenarnya kayaknya ada jalur motor nih. Nah, buat mereka mendistribusikan panen mereka. Lumayan sempit, masih aman. Jalannya nanjak dan lumayan licin karena beberapa hari ini katanya di sini hujan. Kebun semua, kebun cabai keriting hijau. Lewat sini, kita lewat sini aja. Soalnya kita harus ke puncak. Jadi arahnya semua ke puncak aja.
Papunten. Ada anjing jaga. Jadi kita harus bilang pun permisi dulu ke anjingnya. Wah, sangat terjal. Nih, pohon cabe, pohon tomat. Wah, sangat tinggi ya. Dan Pak, mau main ke puncak? Kita habis buka jaket karena badan udah sangat panas. Lumayan tanjak dari bawah ke atas. Ayo, oke. Ikat jaket dulu. Tuh, tanjakan terus. Let's go. Tuh, kita sudah cukup tinggi. Tadi kita dari bawah sana. Lanjut. Kita lagi cobain hiking ke atas bukit Mandatalam. Nah, masih di atas lagi. Kita tadi dari bawah sana. Let's go. Kita lihat pembangunan proyek Mandatalam dari atas. Oke. Go. Kita balik lagi ke sini buat melihat apakah kita bisa muterin. Oh, di sini ada. Oke. Ini sebenarnya kita melewati kebun orang. Makanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai merusak kebun orang. Sekarang jam 2.45. Lihat cabenya banyak banget. Ini tinggal panen, merah. Ini ntar lagi merah. Yang ini masih hijau. Ntar agak pink atau merah dikit tinggal panen. Apa ini? Ada berry. Wow. Masih ke atas sana. Let's go. Bayangkan petani yang harus panen kebun ini harus naik turun tektok untuk mengambil hasil panen mereka. Luar biasa. Ini ada daun bawang. Salut. Ini saya tidak menemukan jalur setapak. Oke. Kita improve jalurnya. Di sini ada sebuah penampungan air. Untuk perairan di kebun. Dan ini sebuah tanah kosong.
Gue nggak tahu ini puncaknya di mana. Logikanya adalah kalau naik ke atas, kita melintang diagonal, kita bisa turun. Ya bukan? Logikanya begitu. Kita lihat apakah kita sudah memutari proyeknya. Oke. Ini ada sebuah kebun cabai lagi. Kita mungkin mengambil jalan samping aja ya. Oke, kita telah mendapatkan treknya. Sebenarnya kita sudah mencapai puncaknya nih. Ini puncaknya, tapi treknya sangat semak belukar dan tidak ada jalan yang buat dijadikan sebuah trek jalan kaki atau hiking. Jadi gue memutuskan untuk mengitari samping jalannya. Nah, sambil memutari bukitnya gitu. Karena lewat sini penglihatan gue masih bisa untuk sebagai arahan gitu. Jadi tadi kita dari bawah sana berarti trek itu muter ke sana, naik ke sana sampai puncak sini. Pak punten, Pak bisa muter kan ya ke sana ya? Siap, mau jalan-jalan Pak, makasih. Mau sana ada petani ya, kebunnya, nanya bisa muter ke sana katanya, ntar turun lewat sana. Nah, ini sebuah proyeknya. Kita lihat lebih dekat dari atas. Tuh, ini sebuah mega proyek. Kita tadi dari sana, naik sini. Naik sampai puncak sini. Terus mengitari sampingnya sampai sini. Kita akan mengitari sampai sana, terus turun lagi sini, ke situ. Turun situ. Benar kejum. Muka aku kejum. Jadi bisa dibilang kayak sebuah rumah bagi semua orang nanti kelak yang mengajarkan budaya akan cinta alam, kelestarian alam, terus untuk mengajarkan manusia bisa mempersatukan seluruh manusia menjadi satu hati, satu keluarga kelaknya. Begitu kira-kira. Capek otaknya, oksigen ke otaknya agak lambat jadi mau ngomong susah. Intinya begitu. Bisa dicek aja, nanti ada websitenya, Mandat Alam. Kita lanjut supaya nggak kesorean. Kita coba ke atas. Mana tahu ada trek ya. Mana tahu ada trek, kita coba ke atas mengitari bukit ini. Let's go. Bentar Pak, aduh. Oh, main puncak. Iya. Putar ke sini bisa Pak? Bisa. Mau turun ke sana lagi? Motor. Wah, muter ke sana? Oh iya. Bisa? Bisa. Oh ya, siap. Bisa. Sini ya? Iya ke sini. Oh ya, siap Pak. Ke bawah. Main ke bawah. Iya. Nun Pak. Iya.
Bisa di mana? Dari bawah ini. Oh, di bawah. Iya, jalan-jalan ke atas. Ya, ya, ya. Turun, turun. Oh, terus sini yuk. Ya, kalau ke sana masuk hutan. Oh, sini ya bisa ya? Ya, bisa turun. Siap. Kalau terus di situ masuk hutan. Masuk hutan ya? Ya, ya. Bapak mau kemana? Saya mau ke sana. Turun juga? Ya. Langsung ke bawah. Siap. Seru nih. Kita ke bawah sekarang. Nah, ini turun. Oke. Kita turun ke bawah terus. Wow, wow, wow. Jalannya sangat-sangat terjal ya. Kita lihat. Apakah kita bisa melewati rintangan ini semua? Misi. Oke. Turun lagi. Turun lagi kah? Oke. Oke. Ini sebenarnya bukan sebuah trek. Tapi kata bapaknya langsung turun ke bawah. Jadi kita ikuti saja bapaknya. Sepertinya agak sulit ya. Susah. Saya lewat sana aja samping, Pak. Tuh, sangat jauh ke bawah. Kita cari aman saja ya. Karena saya sendiri di sini. Entah bapak itu entah siapa juga. Kita lihat sini saja. Oke, ada sebuah pondok. Kalau kita menemukan sebuah pondok, berarti aman. Berarti ini ada tempat petani-petani ya. Gitu. Nah ini. Oke, yes. Ada trek. Ini trek yang tadi Oh, bukan. Apakah ini sebuah trek yang aman? Perjalanan belum sejam dan kita sudah tersesat. Kacau, ini kacau. Jangan mundur. Yes. Oke. Jangan lupa. Oke. Saya tidak melihat trek di sini. Ada adalah pohon bambu dan pisang. Kita geser. Kita harus cari yang kita kelihatan pandangannya. No matter what happened, guys.
Permisi. Permisi. Oke. Dan jangan sampai merusak kebun orang. Tanah aja nggak apa-apa, tanahnya. Tumbuhannya jangan. Okay, yes. We found a track here. Untuk semakin Saya di sana ada sebuah jalan. Let me see. Oke, di sana trek bagus. Kita harus menuju sana. Treknya bagus. Nah, ini adalah sebuah titik jalur petani untuk mengakses ke kebun-kebun mereka. Hush. Jalannya sangat licin kalau turun. Oke, titik aman. I'm blessed today. I'm blessed with God. Tuhan memberkatiku hari ini. Tuhan menyelamatkanku hari ini. Tuhan menyelamatkanku hari ini. Terima kasih Tuhan. Let's go down. Again. Ini bekas cakaran. Bukan cakaran tuh, kena pisau doang. Benar-benar pengalaman tersesat di sebuah bukit ya, bukan hutan. Bayangkan guys, kalau ini adalah sebuah hutan rindang, sebuah hutan yang lebat. Sangat menegangkan dan cukup menantang, tapi harus dipikir 2 kali, 3 kali, 4 kali. Karena ada orang yang kita sayang dan orang yang sayang kita menunggu di rumah. So, kita harus lebih bijak. Willy lebih bijak. Nah, ini trek tadi. Nah, kita dari sana. Kita dari arah bawah sana. Yang kantin bawah. Oh my God. Thank you, Lord. You save me. Walaupun kita tidak berhasil untuk memutari bukit ini, memutari proyek ini, proyek mega proyeknya, setidaknya kita berhasil turun kembali. Wow. Licin sekali guys. Sepatunya sudah kurang proper karena sudah lama. Coraknya sudah mulai licin dan juga kontur tanahnya yang licin juga akibat hujan. Kita berhasil turun kembali lewat jalur yang sama tadi kita naik, dan kita tidak berhasil untuk memutarinya karena gua tersesat di atas. Untungnya bisa balik, dokumentasi semua dari sini. Gue masuk ke sebuah hutan, terus yang tidak ada trek sama sekali. Untungnya, thank you God, masih menyertaiku, masih menyelamatkanku, memberikan arahan yang bijak untuk supaya gue bisa berbalik lagi ke arah yang sebelumnya dan mencari jalan keluar. Tadi di atas sana, di puncak sana, ketemu bapak-bapak yang sendiri juga, like out of nowhere, ngasih tahu jalan turun. Tapi itu jalan turunnya itu yang bener-bener yang terjal gitu loh. Ada di dokumentasi ini juga. Terus karena gue sanksi, langsung gue ambil jalan samping, jalan yang kelihatan, lumayan kelihatan trek, lumayan kelihatan kebun, supaya bisa balik lagi ke jalan awal tadi kita jalan. Dan ini sudah balik lagi ke jalur awal, kembali lagi ke proyek. Tuh, ke sana.
dan it's all good. Thank you God. Bener-bener tadi bapak-bapak tadi muncul out of nowhere di tengah-tengah hutan, kayak mau percaya nggak percaya, karena dia nunjukin jalan turunnya. Ya udah gue ikutin, tapi ternyata terjal banget dan nggak ada trek, kayak bener-bener kalau jatuh guling-guling. Dan itu adalah hutan dan pohon semua udah ranting semua. Gue dengan pikiran dan mengambil jalan tengah, jalan yang bijak buat keselamatan gue, ngambil lagi jalan yang samping supaya kembali lagi ke trek kebun-kebun. Benar, tadi benar-benar ada di atas sana, tuh atas sana, benar-benar ada di atas sana nih tuh. Karena dari sana terus ngeliat proyek sini, berarti gue sausnya tadi tuh dikasih tau bapak-bapak turun sini. Tuh, buset, how can gitu kan? Kalau ada apa-apa gimana gue jalan lagi ke samping, putar lagi turun ke tempat awal tadi gue jalan. And now we are back here. Perjalanan kayaknya nggak ada 2 jam tuh, benar-benar sejam doang, tapi sangat menegangkan buat gue. Tempat yang tidak ada trek itu jauh lebih berbahaya menurut gue. Yang ada trek aja kayak gunung, kalau sendiri itu sebenarnya kurang dianjurkan. Apalagi ini bukit yang cuma ada kebun orang petani dan tidak ada yang naik. Ide banget, Will. Tuh sampai ada jaring laba-laba di kameranya. Oke, itu aja. Ini cuma kayak tuh pengen dokumentasi iseng doang supaya kita bisa sama-sama belajar. Bagi yang pendaki gunung yang profesional, coba deh komen tindakan gue ini sebenarnya masih level yang gimana sih? Apakah itu biasa aja menurut kalian, atau memang gue yang masih pemula ini sudah cukup terlalu nekat gitu buat ke atas? Udah, itu aja, bye-bye. Thank you yang udah suka dengan video ini, dokumentasi ini, perjalanan ini ke atas yang tidak seberapa sebenarnya tapi sangat mengerikan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you guys, love you.